Yang pengen sukses sekali lagi angkat tangannya. Oke, turunkan. Saya kasih tahu Bapak Ibu ya, tapi ini rahasia kita. Semua orang sukses punya haters. Saya ulangi, semua orang sukses bakal punya haters. Bapak Ibu siap nggak? Boleh nggak sih sukses nggak punya haters? Nih Bu Khosi lagi luar biasa guncangannya ya. Boleh nggak sih sukses nggak punya haters? Bapak Ibu nggak bisa. Jokowi punya haters nggak? Punya apa enggak? Bukan banyak. Bapak Ibu banget sih. Prabowo punya haters nggak? Anies punya haters nggak? Ganjar punya haters nggak? Mohon maaf ya, haters tidak mendatangi orang jahat. Haters mendatangi orang yang berjuang. Nabi Muhammad punya haters nggak? Terus Bapak Ibu pengen sukses tanpa haters? Nggak bisa. Bapak Ibu pengen, saya nggak pengen punya haters. Semua orang yang nggak pengen punya haters akan membuat dia nggak ngapa-ngapain. Kalau mau melakukan sesuatu, apa kata orang? Bapak Ibu, selama yang kita lakukan itu halal, legal, kata orang bodoh amat. Selama Bapak Ibu selalu kira apa kata orang, Bapak Ibu kita nggak akan pernah berhasil. Emang orang yang kasih kita makan. Nanti kalau udah tua, kita akan sadar nanti dengan sendirinya. Ternyata nggak ada orang yang ngomongin kita. Kita aja GR. Bisa dipahami? Maka mulai hari ini kalau Bapak Ibu ingin sukses, yang penting ini halal nggak? Ini legal nggak? Pikir apa kata Allah. Kalau Bapak Ibu selalu mikir apa kata orang, Bapak Ibu nggak akan pernah berhasil. Akan sulit, akan tidak bisa berhasil. Nabi Muhammad juga punya haters. Nabi Musa punya haters nggak? Nabi Ibrahim punya haters nggak? Siapa yang nggak punya haters? Haters adalah anugerah. Ibu sela banget. Hater itu anugerah yang Allah berikan kepada orang berjuang agar hatinya membara, agar dia semangat ketika dia dihina, ketika dia difitnah, agar dia bisa merubah hinaan, fitnahan itu, caci makian itu menjadi energi agar bisa jadi disiplin. Maka semua orang yang sukses, dia harus mampu belajar merubah caci makian fitnahan orang itu masuk ke dalam hatinya, lalu diubah menjadi energi untuk sukses. Titeni wae gitu. Bisa dipahami Pak Mul? Fokus, maafkan orangnya. Saya ulangi, maafkan. Jadi Bapak Ibu semua yang pernah menyakiti Bapak Ibu, maafkan orangnya, tapi ingat peristiwanya. Biarkan rasa sakit itu tetap di sini, jadikan sumber motivasi, bergerak tiap hari. Itu yang membuat kita sukses. Tapi maafkan orangnya. Tapi ingat peristiwanya, jangan sampai 2 kali digituin. Bisa dipahami nggak? Dibilangin kamu tuh kere, miskin, mau melamar anak saya, emang kamu punya apa? Ya udah, maafkan orangnya, nggak apa-apa. Sakit hatinya, tetap kerja keras, jadi orang sukses. Nah sekarang mohon maaf ya Bu, dulu waktu saya miskin, seleranya anak ibu. Sekarang bukan seleranya anak ibu, udah beda. Jadi gunakan energi itu untuk sukses. Maka orang yang bisa sukses, dia mampu untuk memaafkan orangnya. Namun dia ingat peristiwanya, dia jadikan itu sebagai sumber motivasi. Jadi sakit hati itu ada baiknya. Haters itu Allah kasih hanya kepada orang-orang yang sedang berjuang. Bapak Ibu pernah dihina? Baik sama orangnya, maafkan orangnya. Tapi energi yang sudah dikasih itu sama Allah, gunakan. Ibu pernah dihina? Sakit? Hah? Sakit hati, berat? Waktu kecil. Gunakan energinya untuk buktikan. Itu ilmu hitam. Kenapa saya bilang ilmu hitam? Kalau Bapak Ibu salah menggunakan ilmu ini, dia akan memakan korban Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu sakit hati, hancur dirinya, hancur tubuhnya, hancur badannya.
Makanya namanya ilmu hitam itu kalau nggak bisa ke sana, dia balik ke kita. Gitu. Tapi ilmu hitam ini sumber energinya lebih besar daripada ilmu putih. Nah, jadi Bapak Ibu semua, Nabi Muhammad dihina nggak? Dibilangin gila nggak? Majnun, dibilangin tukang sihir. Ya kan? Iya. Kita juga begitu, itu anugerah yang Allah berikan. Nabi Muhammad juga lemes nggak? Dihina-hina. Lemes, capek nggak dihina-hina? Capek, putus asa nggak? Hampir. Mau menyerah. Di Mekah itu benar-benar mau menyerah. Salah satu ayat surah yang Allah turunkan itu, surat Al-Insyirah itu, yang Alam Nasrah itu. Itu adalah surah yang Allah turunkan untuk memotivasi Nabi Muhammad. Supaya Nabi Muhammad itu semangat lagi. Gitu. Jadi kita juga sama, Nabi juga sama. Tapi Bapak Ibu, nah saya juga banyak maksudnya dihina, difitnah. Tapi saya maafkan orangnya. Saya berdamai dengan orangnya. Tapi saya manfaatkan badai ini untuk menggerakkan mesin supaya hati saya tetap terbakar. Akhirnya saya disiplin. Dan yang membuat kita sukses adalah disiplin. Siapa yang gak disiplin berarti gak punya motivasi. Kadang-kadang kalau kita gak punya motivasi, kita gak bisa bikin motivasi sendiri. Nah saat itulah Allah akan membuat kita jadi bekerja. Jadi kadang-kadang Allah membuat hati kita patah, hati kita sakit, agar otak kita mikir. Tapi ada orang yang sudah dikasih peristiwa sakit hati, patah hati, tapi otaknya juga gak mikir-mikir juga, masih tetap bodoh-bodoh aja. Bisa dipahami gak Bapak Ibu? Nah jadi saya rasa seperti Bariklana ini berarti punya sumber motivasi yang besar. Pak Loso dan Bu Khosi ini punya sumber motivasi yang besar. Mereka punya energi ilmu hitam yang besar, ya. Untuk membuktikan titeni wae gitu ya. Siap kalau saya? Titeni wae. Setahun, 2 tahun, 3 tahun kita lihat. Gitu. Nah, artinya ini berlaku untuk kita semua. Maka ketika dihina, alhamdulillah ya Allah, rasanya gak enak banget, tapi mudah-mudahan ini jadi energi, ini jadi kekuatan, bismillah. Gitu. Maafkan orangnya, ingat peristiwanya, jadikan semangat. Gitu ya. Semua orang-orang yang berjuang dianugerahi haters. Maka jangan pandang haters itu orang-orang yang jelek, jangan. Mereka itu baik karena mereka memotivasi. Coba kalau gak ada haters, kita gak sadar-sadar. Kalau kita kere, gak punya apa-apa, kan gitu kan? Nah gitu. Oke, kita kayaknya asik tanya jawab kayaknya ya.